Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Halo teman-teman, kami dari kelompok teori koneksionisme akan menjelaskan mengenai teori tersebut. Pertama, saya atas nama Muhammad Rizali Taufiq Rahman akan menjelaskan mengenai pengertian teori koneksionisme. Teori koneksionisme adalah teori yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Edward L. Thorndike berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an. Eksperimen ini menggunakan hewan-hewan, terutama kucing, untuk mengetahui fenomena belajar. 2. Eksperimen Edward L. Thorndike. Seekor kucing yang lapar ditempatkan dalam sangkar berbentuk kotak berjeruji yang dilengkapi dengan peralatan seperti pengungkit, grendel pintu, dan tali yang menggabungkan antara pengungkit dengan grendel tersebut. Peralatan ini ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan kucing tersebut memperoleh makanan yang tersedia di depan sangkar tadi. Keadaan bagian dalam sangkar yang disebut puzzle box itu merupakan situasi stimulus yang merangsang kucing untuk bereaksi melepaskan diri dan memperoleh makanan yang ada di muka pintu. Mula-mula kucing tersebut mengeong, mencakar, melompat, dan berlari-larian, namun gagal membuka pintu untuk memperoleh makanan yang ada di depannya. Akhirnya, entah bagaimana secara kebetulan, kucing itu berhasil menekan pengungkit dan terbukalah pintu sangkar tersebut. Eksperimen puzzle box ini kemudian terkenal dengan nama instrumental conditioning. Artinya, tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai instrumental atau penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran yang dikehendaki. Waktu yang dibutuhkan cukup lama pada percobaan pertama. Percobaan yang sama seperti itu dilakukan secara berulang-ulang pada usaha-usaha berikutnya. Dan ternyata waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan problem itu semakin singkat. Hal ini ditafsirkan oleh Thorndike demikian. Kucing itu sebenarnya tidak mengerti cara membebaskan diri dari kurungan itu, tetapi dia belajar mempertahankan respon-respon yang benar dan menghilangkan atau meninggalkan respon-respon yang salah. Berbeda dengan penelitian-penelitian laboratorium mengenai hal belajar itu yang telah dilakukan oleh ahli-ahli yang lebih dahulu dalam eksperimen ini, Thorndike memasukkan masalah baru dalam belajar, yaitu masalah dorongan atau motivation, hadiah atau reward, dan hukuman atau punishment. Berdasarkan eksperimen di atas, Thorndike menyimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respons. Itulah sebabnya teori koneksionisme yang juga disebut S.R. Bond Theory and S.R. Psychology of Learning. Di samping itu, teori ini juga terkenal dengan sebutan trial and error learning. Istilah ini menunjuk pada panjangnya waktu atau banyaknya jumlah kekeliruan dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Wiwi Widiawati. Saya Wiwik Widiawati akan menjelaskan mengenai poin ketiga hukum Edward L. Thorndike bagian yang pertama, yaitu Law of Readiness atau hukum kesiapan. Law of Readiness adalah prinsip tambahan yang menggambarkan taraf fisiologis bagi Law of Effect. Hukum ini menunjukkan keadaan-keadaan di mana pelajar cenderung untuk mendapatkan kepuasan atau ketidakpuasan, menerima atau menolak sesuatu. Menurut Thorndike ada 3 keadaan yang demikian. Yang pertama, kalau suatu unit konduksi sudah siap untuk berkonduksi, maka konduksi dengan unit tersebut akan membawa kepuasan dan tidak akan ada tindakan-tindakan yang lain untuk mengubah konduksi itu. Yang kedua, unit konduksi yang sudah siap untuk berkonduksi apabila tidak berkonduksi akan menimbulkan ketidakpuasan dan akan menimbulkan respons-respons yang lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan itu. Yang ketiga, apabila unit konduksi yang tidak siap berkonduksi dipaksa untuk berkonduksi, maka konduksi itu akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan lain
untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan itu. Dalam hal ini, Thorndike menggunakan istilah unit konduksi. Sebenarnya tidak mempunyai arti fisiologis yang pasti. Sebab misalnya saja adalah sangat sukar dimengerti bagaimana satu unit fisiologis yang tidak siap berkonduksi dibuat untuk berkonduksi. Karena itu, untuk dapat memahami arti hukum tersebut, haruslah dilakukan interpretasi. Jika istilah unit konduksi diganti dengan kecenderungan bertindak, maka arti psikologis daripada law of fitness menjadi jelas. Jadi, apabila kecenderungan bertindak itu timbul karena penyesuaian diri atau hubungan dengan sekitar, karena sikap dan sebagainya, maka memenuhi kecenderungan itu di dalam tindakan akan memberikan kepuasan, dan tidak memenuhi kecenderungan tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan. Jadi, sebenarnya readiness itu adalah persiapan untuk bertindak, ready to act. Sebagai ilustrasinya, Thorndike memberikan gambaran. Yang pertama, hewan mengejar mangsanya, siap untuk menerkam dan memakannya. Kemudian ilustrasi yang kedua, seorang anak melihat sesuatu barang yang sangat menarik di kejauhan, siap untuk menghampirinya, memegangnya, dan mempermainkannya. Baiklah, saya Andi Reskia Ramadhani akan menjelaskan mengenai hukum Edward L. bagaimana penerapan Law of Fitness dalam bidang pendidikan. Misalnya, sebelum guru mengajar di dalam kelas, terlebih dahulu anak-anak disiapkan mentalnya, misalnya seperti peserta didik di dalam kelas-kelas permulaan disuruh duduk dengan rapi, tenang, konsentrasi, dan tidak terlalu tegang. Selain hal itu, penggunaan tes bakat sangat membantu untuk menyalurkan bakat-bakat peserta didik. Kita tahu, mendidik anak sesuai dengan bakat-bakatnya akan menjadi lebih lancar dibandingkan dengan mendidik anak yang tidak berbakat. Nah, di sini implikasinya dari hukum kesiapan belajar menurut Thorndike tersebut adalah jika menghendaki hasil belajar sesuai yang diharapkan sebagiannya atau sepantasnya orang dan setiap individu atau kelompok individu yang disiapkan untuk belajar, maka harus adanya kesiapan belajar yang telah ditentukan oleh tingkat kedewasaan sebuah individu dan pengalaman dari masing-masing individu, yang pada umumnya semakin dewasa individu, maka individu tersebut semakin siap untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Nandus Fardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua dari 3 macam hukum belajar yang dikemukakan oleh Thorndike. Jadi bagian kedua itu adalah law of exercise atau hukum pelatihan. Jadi law of exercise mengandung 2 hal, yaitu yang pertama adalah law of use atau hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi yang akan menjadi bertambah kuat kalau ada latihan, dan yang kedua adalah law of disuse atau hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi yang akan menjadi bertambah lemah atau terlupa kalau latihan-latihan atau penggunaan dihentikan. Persoalan menjadi kuat itu ditentukan oleh meningkatnya kemungkinan bahwa respons akan dilakukan apabila situasi yang demikian itu dihadapi lagi. Kemungkinan ini ada 2 macam atau 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah menjadi lebih besar kemungkinan kalau situasi atau kejadian segera diulangi, dan yang kedua adalah rendahnya kemungkinan kalau berulangnya kejadian itu berjarak lama. Keterangan tentang kekuatan dengan kemungkinan itu menjadi bahan perbantahan umumnya orang di Amerika Serikat sendiri yang menolak dasar struktural yang dikemukakan oleh Thorndike mengenai hubungan koneksi itu, yaitu bahwa perubahan-perubahan menjadi lebih kuat atau lebih lemah hubungannya itu mempunyai dasar neurologis yang terdapat pada sinapsis-sinapsis. Namun, ada juga gejala yang dapat diterangkan dengan hukum itu, yaitu terutama mengenai kebiasaan-kebiasaan
dan kecekatan-kecekatan. Karena memang mengandung kelemahan, maka tidak mengherankan kalau kelak Thorndike membuat perubahan-perubahan dalam hukum isi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurah Merasak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan law of exercise atau hukum latihan. Penerapan hukum latihan dalam proses belajar mengajar di sekolah pada prinsipnya ialah dengan model ulangan. Misalnya, guru memberi kesempatan kepada peserta didik agar sering mempergunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Kemudian pada peserta didik dilakukan latihan resitasi atau hafalan yang diucapkan oleh murid-murid di kelas dari materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, dan diadakan ulangan-ulangan yang teratur. Jika dirasa perlu, ulangan dilaksanakan dengan sistem drill atau ulangan. Cara ini akan memperkuat hubungan SR agar penerapan sistem di lapangan mendapatkan hasil belajar yang baik. Seyogianya dilakukan tindakan repetitio est mater atau practice make perfect. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aras. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan law of effect atau hukum efek. Hukum efek ini kemudian menjelaskan terkait dengan kuat atau lemahnya sebuah hubungan yang mana ditentukan oleh respon yang telah diberikan. Semisal respon yang diberikan itu memuaskan, maka hubungan itu akan menjadi kuat. Begitupun sebaliknya, ketika respon atau koneksi yang diberikan itu tidak memuaskan, maka hubungan itu akan lemah atau berkurang. Contohnya, pada masa kanak-kanak kita diajarkan untuk memberi atau menerima menggunakan tangan kanan. Maka kebiasaan ini itu kemudian akan diterapkan yang nantinya anak-anak akan merasa bahagia dengan adanya hadiah yang telah diterima. Ini kemudian yang dimaksud dengan hukum efek yang telah saya jelaskan pertama tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi hukum efek dalam bidang pendidikan. Di antaranya adalah diciptakan situasi kelas atau pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bagi para siswa, guru, dan karyawan sekolah. Dengan pernyataan lain, penghuni sekolah dibuat agar merasa aman, puas, dan senang pada tugasnya masing-masing. Bahan-bahan pengajaran dikondisikan atau dibuat agar dapat diterima atau dimengerti oleh semua peserta didik dan bermanfaat bagi kehidupan nyata. Tugas-tugas sekolah diatur tahap-tahap pencapaian hasilnya dan dapat memberi keyakinan pada para pelajar, guru, maupun petugas yang lain. Tugas-tugas sekolah diatur atau ditata sesuai tahap-tahap kesukarannya, sehingga para siswa dapat maju tanpa mengalami kegagalan. Bahan-bahan pelajaran diadakan atau dibuat variasi, agar pengalaman-pengalaman belajar mengajar menjadi segar dan menyenangkan. Tidak menjemukan bimbingan, pemberian hadiah, pujian, bahkan jika dirasa perlu, pemberian hukuman ditujukan agar dapat memberikan motivasi pada proses belajar mengajar di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.